Kita semua tahu, dari dulu sampai sekarang, semua negara selalu berlomba-lomba untuk berkembang secepat mungkin. Dari segi apapun, khususnya ekonomi. Baik itu negara berkembang yang ingin menjadi negara maju, ataupun negara maju yang ingin menjadi negara yang lebih maju. Namun sayangnya ekonomi itu nggak selalu baik-baik saja. Banyak hal yang bisa menyebabkan jatuhnya ekonomi suatu negara sampai jatuhnya ekonomi dunia. Oleh karena itu, saat ekonomi sedang lesu, pemerintah wajib membantu masyarakatnya untuk bertahan dan melewatinya. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Tapi tahukah kalian, kalau saat ekonomi sedang membaik, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan ekonomi. Namun, untuk membatasi kenaikan ekonomi tersebut. Hai, saya Aji Wibowo dari program Diploma 3 Pajak PK Instan kelas 35 Blade Learning tahun angkatan 2024. Kita kembali dulu ke titik awal ya. Kenapa pemerintah perlu mengeluarkan suatu kebijakan? Bukankah kestabilan ekonomi itu bisa tercapai melalui mekanisme pasar? Ya, benar. Jadi memang dalam hukumnya kestabilan ekonomi itu bisa tercapai melalui mekanisme pasar. Namun dengan catatan bahwa itu adalah pasar efektif. Namun kenyataannya ekonomi pasar itu sangat berfluktuatif dan bervariatif hingga ke titik ekstrim yang bisa menyebabkan kegagalan pasar. Hal ini bisa berlanjut hingga menyebabkan krisis ekonomi, turunnya kesejahteraan masyarakat, dan ketidakstabilan ekonomi. Karena inilah kebijakan pemerintah diperlukan untuk mencegahnya. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara, pemerintah memberlakukan 3 kebijakan, yaitu pertama, kebijakan fiskal. Segala kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara, biasanya melalui mekanisme pajak, subsidi, dan manajemen belanja negara. 2. Kebijakan moneter, tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui mekanisme pengaturan tingkat suku bunga, operasi pasar terbuka, ataupun kebijakan cadangan wajib bagi bank komersil. Dan yang ketiga yaitu kebijakan pengelolaan keuangan negara. Bagaimana pemerintah mengatur utang dan aset negara yang biasanya melalui penerbitan surat utang, menjaga rasio utang per tahun, dan privatisasi BUMN. Namun, saat ini kita akan membahas dari perspektif kebijakan fiskal. Ketika ekonomi sedang lesu, pertumbuhan ekonomi melambat, tingkat pengangguran meningkat, dan daya beli masyarakat menurun. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah biasanya menerapkan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mempush negaranya untuk keluar dari resesi. Biasanya pemerintah itu melakukan peningkatan pengeluaran dengan subsidi, membantu bisnis, ada juga program prakerja atau apapun. Dan yang kedua itu menurunkan pajak. Pemerintah akan mengalami defisit anggaran, yaitu pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, yang diharapkan efeknya yaitu saving dan konsumsi orang akan meningkat. Dan selanjutnya tingkat permintaan agregat akan naik. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, dengan naiknya permintaan agregat, maka harga barang akan naik. Sehingga produk domestik bruto akan naik dan biasanya efek sampingnya itu inflasi. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, dengan naiknya permintaan agregat, maka harga barang akan naik. Dan PDB juga akan naik. Itulah rentetan akibat dari kebijakan ekonomi ekspansif, sehingga PDB bisa naik dan ekonomi bisa membaik. Namun ketika ekonomi sedang baik, pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat pengangguran berkurang, dan daya beli masyarakat meningkat. Hal ini biasanya akan menyebabkan inflasi yang terus-menerus dan itu berisiko kalau sampai tidak terkendali. Kenapa? Inflasi yang tidak terkendali akan membuat harga barang terlalu tinggi, sampai-sampai masyarakat tidak bisa beli. Sehingga pemerintah ingin mengerem tingkat inflasi dengan cara menerapkan kebijakan fiskal kontraksi. Kebalikan dengan kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal kontraksi dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah sehingga mengurangi permintaan agregat. Dengan tidak ada subsidi juga akan mengurangi daya beli masyarakat. Yang kedua yaitu meningkatkan pajak yang juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Efeknya diharapkan yaitu harga akan turun, PDB akan turun, dan inflasi juga akan turun. Dari penjelasan tadi sebenarnya ada yang membingungkan. Jika saat ekonomi lesu, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun dengan membaiknya keadaan ekonomi dan adanya kenaikan permintaan agregat akan menghasilkan inflasi, dan pemerintah perlu menurunkan inflasi tersebut dengan kebijakan fiskal kontraksi. Sebenarnya kondisi seperti apa sih yang diinginkan oleh negara? Maksudnya ekonomi tidak lesu, namun juga inflasi tidak terlalu tinggi.
Jawabannya, itu saat inflasi masih terkendali di rentang 2-3% atau disebut dengan inflasi moderat. Kondisi di mana barang-barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan yang lambat dan stabil. Tingkat kenaikan harga ini dianggap wajar dan tidak mengganggu kestabilan perekonomian. Sehingga dapat disimpulkan, sebenarnya inflasi itu bukan dijauhi, namun dikendalikan, karena itu adalah efek dari kenaikan ekonomi. Kondisi ekonomi sebenarnya masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi kemarin ya. Dan sekarang bagaimana realitanya? Banyak orang bakal jatuh miskin. Pengangguran tertinggi se-ASEAN. Deflasi 5 bulan beruntun, PHK 50.000 orang. Tertimpa pajak, makan tabungan, turun kelas, tidak baik-baik saja. Lalu bagaimana kebijakan yang telah dilakukan oleh Indonesia? Sebenarnya kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya sudah banyak ya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang tujuannya untuk pemulihan pasca pandemi dan persiapan untuk kenaikan PPN 12%. Pertama, ada perluasan lapisan penghasilan yang awalnya 50 juta sampai 60 juta masih dikenakan 5%. Ada juga pembebasan pajak penghasilan 0% bagi UMKM dengan omset sampai 500 juta. Ada juga pengaturan ulang terkait imbalan dalam bentuk natur atau kenikmatan. Ada juga penetapan penurunan tarif PPh badan sampai 22%. Dan banyak lagi. Walaupun begitu, ekonomi Indonesia saat ini masih tidak baik-baik saja. Khususnya deflasi yang sudah terjadi selama 5 bulan ini sebenarnya terakhir terjadi saat resesi ekonomi tahun 1998 dulu. Sehingga dari hal-hal itu semua, menurut saya kenaikan PPN 12% ini tidak baik jika dipaksakan. Ini bukan waktu yang tepat untuk menjalankan kebijakan ekonomi konstruksi. Kesimpulannya, kebijakan ekonomi pemerintah sangat diperlukan dalam menjaga kestabilan ekonomi. Namun dengan catatan harus memperhatikan kondisi ekonomi dan memberikan ruang pada mekanisme pasar. Salah satu kebijakannya itu kebijakan fiskal. Saat ekonomi sedang lesu, melakukan kebijakan fiskal ekspansi. Saat ekonomi sedang naik, melakukan kebijakan fiskal konstruksi. Jika disandingkan dengan kondisi ekonomi saat ini, per November tahun 2024, kesimpulan saya bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, sehingga seharusnya tetap dilakukan kebijakan ekonomi ekspansi untuk mendorong ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, rencana pemberlakuan PPN 12% di tahun 2025 menurut saya bukanlah keputusan yang baik dan ada baiknya untuk ditunda. Ya, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan bye-bye.